Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi perkuliahan pertanian dan bisnis sistem 4.0. Kali ini kita akan membahas sistem pendukung keputusan atau Decision Support System. Baik, ini merupakan beberapa tipe sistem informasi. Jadi ada ACE, Executive Information System, ada Decision Support System, DSS, MIS, Management Information System, dan juga TPS, Transaction Processing System. Jadi ACE, Executive Information System, itu sistem yang menyajikan informasi strategis tingkat tinggi untuk manajemen puncak, biasanya dalam bentuk ringkasan, tren, dan indikator kinerja. Untuk DSS yang kali ini akan kita bahas lebih lanjut, sistem analitis yang membantu pengambil keputusan menilai berbagai opsi dengan memanfaatkan data, model, dan juga simulasi. MIS, Management Information System, sistem yang mengelola data operasional menjadi laporan rutin untuk mendukung pengelolaan dan perencanaan tingkat manajerial. Kemudian ada TPS, Transaction Processing System. Dia sistem yang menangani transaksi operasional harian secara cepat dan akurat, seperti input penjualan, pemesanan, dan juga pencatatan pembayaran. Nah, kita masuk ke DSS, Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Merupakan sistem berbasis komputer untuk mendukung proses pengambilan keputusan kompleks dan semi terstruktur. Jadi tujuan dari DSS sendiri ada untuk meningkatkan efektivitas keputusan, mempercepat proses analisis, mengurangi ketidakpastian, kemudian mendukung simulasi skenario, dan terakhir meminimalkan risiko operasional. Nah, karakteristik DSS, jadi ciri dari DSS sendiri, pertama interaktif dan adaptif, karena dia simulasi, dia akan terus-menerus melakukan modeling, tidak adaptif. Kemudian dua, menggabungkan data dan model. Kemudian ada fleksibilitas terhadap berbagai sumber data, jadi fleksibel terhadap inputan data. Kemudian user friendly, jadi mudah digunakan oleh user atau pengguna, dan cocok untuk keputusan semi terstruktur DSS ini. Ini merupakan komponen utama dari DSS, ada subsistem data, subsistem model, dan juga UI-nya, user interface-nya. Subsistem data, dia menampung, mengelola, dan menyediakan data dari berbagai sumber, kemudian digunakan sebagai dasar analisisnya. Memastikan keputusan berbasis informasi yang akurat dan terkini, jadi basisnya data-data terbaru. Subsistem informasi, subsistem model, maksud saya jadi memproses data menggunakan model analisis, simulasi, atau optimasi untuk menghasilkan rekomendasi keputusan. Disinilah proses perhitungan dan evaluasi skenario dilakukan. Jadi ini modelnya yang melakukan analisis. Kemudian terakhir outputnya di user interface, menghubungkan pengguna dengan sistem melalui tampilan visual dan kontrol interaktif. Antarmuka ini memastikan hasil analisis dapat dipahami dan digunakan secara praktis. Jadi langsung dapat informasinya, langsung dapat datanya dan juga rekomendasinya di user interface ini. Kita masuk ke alur kinerja dari DSS. Dari alur kerjanya DSS, ada input, kemudian storage, ada model analysis, decision output, dan juga UI-nya. Nah, yang pertama, di data output, tahap pengumpulan data dari berbagai sumber, misal kita gunakan sensor, database, atau entry manual pun, itu merupakan data inputan. Kedua, storage. Jadi datanya masuk, disimpan, disusun, dan dikelola dalam basis data agar siap diproses atau biasanya menggunakan database management system. Kemudian model analisis, ini prosesnya, di mana model analitis memproses data untuk menghasilkan perhitungan, simulasi atau skenario, evaluasi skenario-nya. Kemudian 4 ada decision output, menghasilkan analisis diubah menjadi rekomendasi untuk opsi keputusan yang dapat dipertimbangkan oleh pengguna. Dan tampilannya, user interface yang kelima. Output ditampilkan dalam bentuk tampilan kepada user. Ini jenis-jenis dari sistem pendukung keputusan. Yang pertama ada data driven, model driven, knowledge driven, communication driven, dan juga cloud-based decision support system. Data driven dia berfokus pada akses, pengelolaan, dan analisis data dalam jumlah besar untuk mendukung keputusan.
Dua, model driven, dia mengandalkan model sistematis, statistik, atau simulasi untuk mengevaluasi alternatif keputusan. Kemudian knowledge driven, dia menggunakan basis pengetahuan atau aturan pakar untuk memberikan rekomendasi spesifik. Kemudian keempat, communication driven, dia mendukung kolaborasi dan pengambilan keputusan kelompok melalui komunikasi terstruktur. Dan yang terakhir, cloud-based decision support system. Dia dijalankan dalam platform cloud, teknologi cloud, yang memungkinkan akses real-time, skalabilitas, dan integrasi data lintas lokasi. Jadi bisa secara mudah dikoneksikan antar data. Kemudian metode dalam sistem pendukung keputusan, di mana ada MCDM, multi kriteria decision making, ada SAW, TOPSIS, ataupun EHP, itu metodenya. Metode untuk memilih alternatif terbaik ketika keputusan melibatkan banyak sekali kriteria dengan pendekatan pembobotan, perankingan, atau perbandingan berpasangan. Itu MCDM. Kemudian ada simulasi, bisa menggunakan Monte Carlo, hidrologi, di mana digunakan untuk memodelkan ketidakpastian atau memprediksi perilaku sistem kompleks melalui percobaan berulang atau model fisik aliran air. Misal kita gunakan sistem pengelolaan irigasi. Kemudian ada optimasi, LP, atau DP, linear programming atau dynamic programming, di mana teknik untuk mencari solusi terbaik paling optimal dari suatu permasalahan dengan batas tertentu, baik secara statis, LP, linear programming, atau bertahap, dynamic programming. Dan yang terakhir ada AI, ada artificial intelligence yang sekarang banyak sekali dikembangkan, ada machine learning, artificial neural network, ataupun long short term memory atau LSTM. Metode kecerdasan buatan untuk mempelajari pola dari data. ANN menangani hubungan kompleks non-linear, sementara LSTM efektif untuk data runtut waktu. Jadi kita bisa menggunakan metode-metode dalam sistem pendukung keputusan ini, tentunya bisa menggunakan artificial intelligence. Dari kasus DSS kita masuk ke SIPASI, contohnya salah satunya sistem pengelolaan integrasi yang dikembangkan sebagai sistem pendukung keputusan, merupakan salah satu bentuk implementasi sistem cerdas yang memiliki potensi menjadi smart irrigation water management guna mendukung pelaksanaan modernisasi irigasi. Ini sistem pengelolaan irigasi di mana sesuai dengan tujuan modernisasi irigasi dengan asas trilogi, panjang kredit, dan atur pantau. Dan ini tampilan atau user interface dari SIPASI, bisa mengkustomisasi skema irigasi, kemudian kustomisasi pola tanam, dan lain sebagainya. Bisa diakses di sini, masukkan username, user ID, dan juga password. Contohnya di www.sipasi.net. Untuk saat ini, tampilan yang kanan merupakan SIPASI versi 2, di mana versi 1 berfungsi sebagai pondasi pengembangan SIPASI versi 2, yang didukung kolaborasi pendanaan Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Kementerian PU di 2024, dan SIPASI 2 ini menghadirkan model prediksi yang lebih baik, peningkatan interaksi pengguna UI/UX-nya, integrasi dengan sistem SCADA dan aktuator, kemudian ada pemantauan visual serta aplikasi mobile. Jadi yang SIPASI 2 lebih maju lagi teknologinya. Ini lanjut lagi, kita ke salah satu contoh dari decision support system, yaitu pengembangan sistem manajemen pemupukan berbasis artificial neural network untuk estimasi dosis NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium serta secara presisi pada perkebunan kelapa sawit. Dimana kalau kita manual, ya kita menabur sekira-kira kita, kemudian padahal dari pemupukan kita bisa membuat model pemupukan presisinya. Nah, salah satunya bisa menggunakan artificial neural network. Ini skenario-nya, ini framework-nya, jadi DSS-nya berbasis big data pada manajemen hubungan presisi, di mana data, historical data dikumpulkan, banyak sekali data, kemudian datanya di generate pada ANN, jadi dibuat sebuah
inputan, kemudian 3 hidden layer, dan juga outputnya atau outputnya yaitu kebutuhan dosis pupuk NPK kelapa sawit. Ini tampilan user interface-nya dari DSS manajemen pemupukan. Jadi platformnya kita bisa membuat sebuah sistem pendukung keputusan yang lebih interaktif dengan adanya UI ini, user interface ini. Jadi kita bisa memprediksi kebutuhan pupuk di perkebunan kelapa sawit contohnya. Dengan apa metodenya? Yaitu Artificial Intelligence ANN. Itu teman-teman untuk perkuliahan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.